Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mabadu bismillah syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kerabat bermajelis ilmu untuk pekan terakhir ya di semester ganjil tahun pelajaran 2023-24 ini kita ingin sama-sama ya bersyukur ya sampai hari ini kita bisa terus belajar ya, bisa terus menuntut ilmu dengan segala rintangan ya, ujian yang harus kita hadapi masing-masing. Salam dan salam terus tercurah kepada usaha hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, tabi'in dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, Nabi sampai berpesan ya untuk berlindung dari malas. Kita akan melawan malas ya. Apa judulnya? Melawan malas dalam rangka sukses apa? Sukses karir, sukses agama, sukses di masyarakat sebagai anggota masyarakat atau tokoh, sukses belajar sebagai santri ya, sukses kuliah sebagai abigalih ya, enggak semester berapa lulus? 9 haram ya. Coba kita telaah secara mendalam, yang sering menjadi faktor penyebab kegagalan adalah malas. Sampai Rasul bagaimana? Memohon ya, memberikan doa, mengajarkan doa kepada kita supaya berlindung dari malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Diulang-ulang terus itu dalam doa kita ya. Gimana? Kira ya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya biadi wal kasali. Jangan sampai punya anak kamu yang akan menikah ini punya anak namanya kaslan. Itu kejadian kalau kamu masih ingat, lahir belum kamu itu ada orang namanya kaslan. Tahu nggak kamu di tetangga kita namanya kaslan? Orangnya muka males memang, menyesuaikan dengan apa? Nama ya, jangan keliru ngasih nama. Bodoh biasa ya, jahil biasa, wajar, namanya kecerdasan berbeda-beda. Tapi itu bisa menjadi apa? Pintar. Kalau apa? Bodoh nggak apa-apa. Wih, ribet apa Din? Udah taruh. Nggak suka kayak gini. Ngurusin minum aja setengah jam aja tahan. Kayak gini. Kamu ngurusin belajar Din? Ini Abi mangkel tuh kalau banyak kan ribet nih. Enggak kayak gini lagi lah, taklim itulah. Orang bodoh biasa ya, biasa namanya takdir Allah bodoh. Tapi kalau dia rajin, lama-lama bisa jadi pinter. Kalau dia tekan. Tapi meskipun cerdas, nih Abi Delvi, meskipun pinter otaknya, tapi malas, akan gagal. Camkan itu ya. Meskipun turunan orang pinter, cerdas, intelijensi tinggi, tapi kalau malas, nggak ada guna. Banyak itu motivator, banyak itu Ustadz sampaikan di ceramah-ceramah, males ini. Udah dikasih tempat tinggal dibersihin, males, pecat orang itu kerja begitu itu. Suruh kuliah males, sudah dibeasiswain KIP segala macam, cabut beasiswanya itu.
Masalahnya malas nih. Karena malas seorang tidak ada karya produktifnya, nggak selesai itu skripsi itu. Mundur dalam hidup nih. Karena malas lesu, pagi tidur habis subuh. Nggak jelas lagi, pagi udah kayak malam, bolak-balik hidupnya. Bawa ini datang jam berapa itu begadang, subuh hilang, ngerokok pula bawa ini. Semangat nggak ada, otaknya beku orang malas ini, nggak punya ide hidupnya. Kelumbrak-kelumbruk orang Jawa bilang tuh. Pagi nunggu sore, sore nunggu pagi, nggak jelas tuh. Akibatnya tidak ada kekuatan apapun yang membuat kita bisa berbuat sesuatu. Kalau dibiarkan saja, penyakit malas ini akan semakin kronis. Kronis itu apa? Gambaran semakin parah itu, yang akan menghancurkan masa depan. Hancur masa depan karena malas. Jangan karena teman belajar, teman sedikit malas. Orang malas itu kebanyakan alasan. Bahkan ini kalau jadi pemimpin, beri kerjaan itu, organisasi itu, amanah itu kepada orang yang sibuk. Gimana itu? Orang yang sibuk, dia yang punya waktu. Karena pemalas, orang yang nganggur, kerjaannya yang nganggur itu. Nggak ada selesai-selesainya, yang nganggur itu ajalah kerjaannya itu. Sudah sibuk nganggur nih. Santri Ica lawan malas, malas, semangat terus. Jangan sekolah lain libur, sibuk libur, lain-lain urusannya. Antum semuanya ingin waktunya diisi amal soleh. Libur pun rehat fisik, healing pikiran. Tetapi bukan berarti terus bebas. Ibadahnya ditinggalkan, sunnah-sunnahnya ditinggalkan, enggak. Amaliyah, yaumiyah harus terus dikerjakan. Orang yang malas tidak punya masa depan. Apalagi zaman sekarang nih, persaingan ketat, berdarah-darah, menunjukkan kinerja pun bisa bangkrut, sekolahnya bisa bangkrut, kantornya, PT-nya akhirnya dia dikeluarkan juga. Apalagi kalah persaingan dengan PT lain. Tidak gampang hidup di era globalisasi ini. Yang dibutuhkan adalah orang yang rajin, energik, penuh semangat, nggak ada matinya, bermental baja. Kalau salah diomelin, nggak baper, memang salah. Sudah, bagian daripada berproses menjadi lebih baik. Orang yang malas ini, ya, secara psikologis, ya, itu digambarkan karena dia tidak memiliki motivasi yang kuat. Hidupnya ini nggak jelas, goal setting nggak ada, target nggak ada, ya, sehidup-hidupnya. Hidup biar seperti air mengalir, enggak, air tidak mengalir ke laut semua, air mengalir juga ke WC, ke mana sih? Comberan. Jangan mengikuti arus, harus punya prinsip sebagai pencari ilmu, sebagai pejuang ilmu, sebagai daiyah jelas. Mana ini Febri tuh bahas orang Israel tuh, iya kan? Ada orang yang melawan syariat tuh, sampai akhirnya diazab, dikutuk, wakulu kirodatan khasiin, jadi kerab babi juga. Tuh, itu akan kembali karakter melawan syariat, merubah agama, ya, ngakal-ngakalin akan ada sampai kiamat. Termasuk karakter apa? Orang yang santai ini, Abi Samsul, dakwah enggak, nakal juga enggak, itu enggak ngurusin, dia pasif gitu. Enggak aktif dakwah, enggak pula mereman, enggak pula nakal, biasa. Yang ketiga ada orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Santri harus memilih jalan hidup berdakwah. Bagaimana biar bisa berdakwah? Berilmu. Bagaimana bisa berilmu? Belajar supaya berhasil. Tentu tidak ada malas-malasnya, semangat terus. Sore begini kata motivator apa? Selamat pagi katanya. Enggak dibilangnya selamat sore supaya terus semangat.
Ya, rasa malas ini bahaya betul ya, menghancurkan masa depan, menghancurkan karir, semuanya lah orang malas ini. Lawannya apa lawannya? Yang sukses ternyata yang ulet tadi yang tekun tekan yang terus istiqomah yang terus optimis Nah, nganjang terus tiap malam minggu, nikah juga Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, di antara aibnya jiwa adalah kemalasan. Bisa betul? Lagi ada undangan dari Abi. Di antara aibnya jiwa apa, malas. Beliau sampaikan, Syekh Abdurrahman As-Sulami berkata, di antara aibnya jiwa itu malas. Jiwa itu melenceng kalau kena malas. Ya. Yang lebih aib lagi adalah orang yang tidak memperhatikan kekurangan dan kemalasannya. Parahnya lagi itu dia gak sadar kalau dirinya itu pemalas. Diomongin gak terima, malah apa? Sakit hati, gak menyadari kalau dirinya bermasalah. Nih, ya. Yang lebih aib lagi kata beliau, orang yang tidak tahu kemalasan dan kekurangannya. Kemudian yang lebih aib lagi adalah orang yang menyangka bahwa dia semangat. Ya. Dia udah merasa kayaknya udah semangat, padahal ukurannya masih males. Yang sesungguhnya dia masih males. Udah capek loh, ya. Padahal itu belum apa-apa. Ini adalah sikap yang kurang bersyukur, kata beliau tuh. Ketika mendapatkan taufik dalam melaksanakan hak-hak, dikasih kesempatan bisa melaksanakan ibadah-ibadah, bekerja, belajar, ini enggak dimanfaatkan dengan baik, bermalas-malas, itu rugi. Dia tidak melaksanakan hak-hak karena kurang bersyukur. Maka semangat dialihkan menjadi enggak semangat nih akhirnya. Dia menutupi kekurangannya dan menyangka baik keburukannya. Salah pikir nih ya. Salah pikir nih. Sebagaimana firman Allah, mereka tidak dapat membedakan antara yang berbuat buruk atau perbuatan buruknya dihiasi oleh setan sehingga terlihat baik. Ini ditipu oleh setan. Hadirin Allah, dalam kitab Mausu'ah dikatakan bahwa orang yang malas, ini dampaknya nih. Satu, tulis. P, mana bukumu? Tulis. Satu, orang yang malas ini pertama membawa dampak ingin cepat mati. Ya Allah. Orang malas itu akhirnya apa? Ingin cepat mati. Nanti dibuktikan. Orang yang semangat terus tuh umurnya panjang tuh. Yang malas-malas cepat mati. Kedua, mendorong untuk mengambil harta orang lain. Maunya makan enak, hidup nyaman, mbak anak sultan, kerja males, akhirnya maling nanti. Ya, bisa lihat itu. Apa kerjaannya? Rokok mau siap, makan mau di warung, nggak mau panas-panas bertani atau bekerja, tapi nggak punya ijazah untuk kerja di kantor apa di PT. Lalu terus apa dia? Maling. Kalau nggak begal nanti. Ya, mendorong untuk mengambil harta orang lain. Coba itu. Yang ketiga, apa yang ketiga? Dampak dari malas, Rizky, apa Ki? Jauh dari Allah. Yang ketiga ini jauh dari Allah. Yang keempat, dia mundur, ya, yang ketinggalan orang sudah gitu kan, target tercapai, surat Al-Baqarah hafal, dia belum. Apalah dunia enggak pasti, akhirat apalagi. Target apapun enggak ada yang beres. Suruh milih tuh Habib Samsul. Sudah mau ahli yang mana? Habib Galih disuruh ditanya tuh santri, mau ahli IT, TIK, mau ahli bahasa Inggris, mau ahli bahasa Arab, yang mana? Santri itu ditanya, yang mana yang dikuasai? Kalau hafalan enggak kuat, yang mana? Atau menjadi orang yang beradab, iya kan? Walaupun mungkin ya, kalau disuruh-suruh itu, kalau dia bagian-bagian yang sulit ya nggak bisa dia, tapi nurut. Jadi jenis orangnya jelas, adabnya bagus, walaupun kurang pintar, itu malah yang dicari ya. Kalau nggak ketemu yang pintar dan beradab, adanya kurang pintar tapi beradab, pilih yang beradab itu. Berikutnya apa? Yang kelima, pertanda semangatnya sedang jatuh futur.
futur nih. Pemalas nih berakibat futur. Futur itu down apa? Nggak ada semangat, break. Berikutnya apa? Mewariskan kehinaan, kemiskinan dari bapaknya menurun ke anaknya. Ya begitu. Kalau tidak diputus mata rantai, musuh abadi adalah kemiskinan, kebodohan. Dilawan itu. Supaya hidupnya tidak hina. Apalagi bermental meminta-minta, nanti mukanya itu nggak ada dagingnya di akhirat. Itu kalau badan sehat seger, banyak kita jumpai kan, ngemis. Ternyata kaya itu. Di kota-kota besar sering ada apa? Anomali ya, hal-hal yang ternyata dia menipu, ya. Dengan mengemis itu ternyata dia kaya. Ini nanti mukanya nggak ada dagingnya itu. Lantaran perbuatannya seperti orang maling begitu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian berikutnya, sifat malas itu ada dua macam. Santri, nih dipelajari nih. Malas ini ada dua. Yang pertama malasnya akal. Akalnya malas maksudnya apa? Tidak memakai atau tidak dipakai untuk berpikir. Tidak mau merenungi ciptaan Allah, tadabbur, tafakur. Ya, malas, mager. Malas gerak, malas mikir. Makir gitu ya. Nggak mau mikir tentang ciptaan Allah. Ya. Malasnya akal, malesan. Termasuk ini santri tobat tuh yang jawab soal gimana Abi kali? Tidak mau baca, langsung aja Jip. Pernah begitu kan? Langsung. Cepet banget jawabnya. Langsung. Masih ada soal multiple, itu harus diganti sekalian pelan-pelan tuh Abi Samsul. Masih terjadi begitu kan? Baca soalnya paling baca Inggris, enggak pula dibaca Abi Samsul. Langsung aja jawabannya ngasal. Parah nih. Malas mikir, matematika mana gurunya? Pusing enggak itu? Jangan santri, alah udahlah. Mana Zaid? Loh, Zaid enggak ada. Loh. Mana ini? Tanya Umi ya. Suruh ke sini. Kemudian berikutnya, perilaku malas itu disebabkan oleh banyak faktor. Ya, malas yang pertama malas akal, yang kedua malas badan. Pertama malas akal, yang kedua malas badan. Badannya malas. Ya. Apa yang gemuk malas? Belum tentu. Banyak motivator gendut-gendut. Itu belum tentu dia malas. Kadang yang kurus juga malesan, lelet gitu. Ya, mana yang kurus di masjid ini? Qomat baru datang Jumatan, bingung juga kita ini. Santrinya suruh nggak telat, malah marbotnya telat. Sampai qomat baru datang. Malesnya badan tuh, ya, malesnya badan nggak mau gerak, nggak mau beraktivitas. Nah, males ini disebabkan apa? Memang watak, tabiat, watak dasar, kelakuan dasar pemalas jiwanya. Tuh. Yang kedua, terdidik pemalas di rumah nih. Faktor rumahnya semerawut, nggak bersih, nggak rapi. Ngekos semerawut pula, mondok semerawut pula, marbot semerawut pula. Tinggal di pondok juga sama, males sejak bawaan tuh. Di rumah males, di mana-mana males. Di kelas kuliah tidur. Bagaimana pelajaran sedang dibahas tidur? Kemudian yang ketiga, lingkungannya males pula. Di masyarakat terbentuk dengan lingkungan yang tidak ada kontrol dari masyarakat. Oh ini apa ya? Selokannya, ini lapangan, ini tempat-tempat umum ini harus bersih ya. Gotong royong nggak ada begitu. Jadi dia hidup nggak memperhatikan lingkungan. Yang keempat, tidak diberikan teladan yang baik. Dia tidak ada contoh. Hidupnya nggak ketemu contoh orang yang memberikan teladan, itu nggak ada. Berikutnya juga sebabnya istri dan anak. Aduh gimana ini maksudnya ini? Ya istrinya malesan, keblok istilahnya itu. Waktu kemarin tuh ada bapak yang pusing. Gimana Abi Samsul nonton nggak itu? Kenapa Pak? Itu donatur ya, darahnya tinggi, asam lambung. Mikirin mantu perempuan, males, ngebos di rumahnya. Parah nih, mertuanya mau ke pasar masak, mantunya masih tidur. Katanya kalau udah mateng malah makan duluan, culek matanya itu. Ya, hati-hati tuh punya
mantu begitu. Perempuan udah gitu masaknya paling nggak enak juga kalaupun masak ya. Di sini nih istri anaknya juga buat males nih. Kemudian banyak tidur berapa jam? 4 jam. Profesor B.J. Habibie, Khairul Tanjung tuh videonya kan. Kalau kita mau 8 jam ya udah 8 jam Jip. Tapi berarti siang nggak ada itu. 8 jam itu jam berapa itu? Jam 9 sampai jam 4. Ya. Atau sampai ini jam 5. Atau jam 8 sampai jam berapa? 8. Nah, banyak tidur. Berikutnya panjang angan. Woi ngayal di ngamuk ngayal di soge. Ngene iki penake ngombe kopi ngerokok. Weh karo ngenang ini di ngrungokne DJ ning emperan masjid bandem wong. Adapun terapinya apa? Terakhir santri, mengobatinya gimana? Obat males 1, menghargai pentingnya waktu, menyadari pentingnya waktu. Waktu seperti pedang. Kalau kamu nggak gunakan al-waktu kasaib, dia akan memotong. Maknanya apa? Tergulung waktu. Ya, waktu sama isi beda. Kuliah 4 tahun, ada yang sarjana keterampilan soft skillnya 1, 2, 3, 4. Oh bisa ngajar, oh bisa dagang, oh bisa dakwah. Ini yang satunya cuma bisa ngajar tok. Waktunya sama yang ditempuh 4 tahun. Ini sebagai contoh pentingnya waktu. Kemudian bergaul dengan teman yang baik. Milih-milih, jangan berteman dengan teman yang malas. Ya, rugi. Yang ketiga, membaca kisah-kisah para ulama yang semangat. Ya, membaca ini motivator yang menginspirasi supaya kita juga terkena apa? Semangat atau menjadi ikut semangat. Yang keempat, istiqomah. Kalau sudah berubah itu gimana? Mulai kapan? Sekarang. Mulai dari yang paling kecil. Mulai saat ini apa? Tetapkan. Yang buruk-buruk dibuang, dirubah menjadi kebiasaan yang baik. Berikutnya berdoa, hilangkan sifat malas. Tadi Abi sudah sampaikan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Setiap zikir setiap hari sudah dibaca, ya. Baik. Selamat mencoba ya, diamalkan santri. Akan banyak ujian ke depan, akan banyak tantangan ke depan. Tiada lain ya, kita selain berlindung kepada Allah, berusaha memaksimalkan ikhtiar, dan itu tadi diamalkan ya kiat-kiatnya supaya selamat dari sifat malas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.